Oke, lanjutkan Bung Rizky. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Indra Ramadan. Rizky Ramadan, Prof. Ya, pertanyaan saya ada dua, Prof. Terkait misi dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Terutama dalam misi percepatan supremasi hukum. Nah, sebagaimana kita tahu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ada kadangkala eksekutif dan legislatif berbeda pandangannya. Dapat kita lihat contoh nyatanya dari beberapa bulan silam saat pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset, di mana Prof Mahfud mendorong undang-undang itu untuk disahkan, akan tetapi ironisnya partai pendukung atau penyokong Prof Mahfud sendiri berbeda pendapat, yakni salah satunya PDI Perjuangan. Nah, bagaimana solusi Prof, solusi konkret nantinya untuk mengatasi permasalahan hukum ini? Dan yang kedua, Prof, terkait kebijakan hukum juga. Sebagaimana kita tahu, paslon nomor 3 salah satu paslon yang mendukung keberlanjutan dari proyek IKN. Nah, bagaimana pandangan Prof terkait rancangan undang-undang IKN, di mana spesifiknya pada pasal 9 ayat 1, yang mana kepala otorita IKN ditunjuk oleh Presiden. Bukankah hal ini bertentangan dengan misi dari Prof Mahfud dan Pak Ganjar sendiri, yang mana akan mempercepat penegakan demokrasi substantif, kurang lebih begitu, Prof. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangannya untuk Bang Rizky. Boleh duduk kembali. Riset dulu nih sebelum nanya nih. Riset dulu Bang Rizky. Riset dulu semalaman Ini nih namanya anak muda berintelektual ya Bang Rio. Jadi meriset terlebih dahulu. Jawab Boleh ya. dijawab, Prof. Saya jelaskan dulu. Undang-undang perampasan aset itu apa? Undang-undang yang akan memberi wewenang kepada penegak hukum untuk merampas aset-aset yang diduga atau ada kaitan dengan tindak pidana korupsi, tapi diselesaikan dulu perampasan asetnya secara perdata, dirampas, ambil. Tidak usah nunggu putusan pengadilan. Karena banyak pidana sedang berjalan, asetnya dialihkan, perkaranya berjalan panjang, asetnya dialihkan. Jadi ambil dulu, ini ada dugaan pidana, ambil gitu. Nah, ini penting bagi pemberantasan korupsi. Pemerintah sudah ngajukan ini sampai ke DPR sekarang ya, sampai DPR. Tapi DPR belum membahas juga, padahal dulu DPR kan yang nantang-nantang kita. Ayo kalau pemerintah mau, sekarang ajukan, kami segera sahkan. Sesudah kami ajukan sampai sekarang belum juga. Bahwa kemudian dinilai ada perbedaan antara pemerintah dengan DPR, itu konsekuensi saja, masyarakat boleh menilai begitu. Tetapi menurut hukum tata negaranya, kalau DPR tidak membahas kan tidak disahkan juga, gitu, tidak akan disahkan juga. Oleh sebab itu ya nunggu DPR saja kita. Nah, nanti kalau ini tidak juga dibahas-bahas, ya kita cari jalan lain lah. Kan bisa saja dengan cara-cara lain itu nanti kita lakukan. Tetapi ini penting undang-undang ini karena sebenarnya sudah disetujui oleh semua sebenarnya sebelumnya, baik oleh pemerintah maupun oleh semua parpol. Nah, tiba-tiba sekarang kita belum diberi kabar apa-apa, kita ngajukan itu sudah bulan Mei. Nanti saudara nilai sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah di DPR. Gini loh, kalau DPR tidak membahas, lalu kita bertindak lebih jauh misalnya mengeluarkan perpu, bisa saja, keluarkan aja perpu gitu. Nanti kalau DPR menolak sudah perpu ya udah. Tetapi itu tidak sehat. Terlalu sering mengeluarkan perpu itu tidak sehat, karena bisa saja suatu saat muncul seorang presiden yang suka mengeluarkan perpu, padahal perpu itu hanya dikeluarkan dalam keadaan darurat. Ini menurut kita belum darurat, sehingga biar aja berproses di DPR, gitu ya. Cukup. Lalu yang kedua soal IKN, apa? Kepala otoritanya ditunjuk, itu administratif saja sebenarnya, bukan terkait dengan soal demokratis atau tidak demokratis. Tapi kalau dalam kenyataannya nanti IKN itu menjadi pusat kegiatan politik karena ibu kota negara, ya kan undang-undangnya bisa diubah. Oleh sebab itu hal-hal yang sekarang dirasa tidak baik, besok undang-undangnya diperbaiki aja. Kenapa sih?
Kayak undang-undang KPK katanya yang sekarang jelek, besok perbaiki lagi, kenapa? Kan bisa diubah undang-undang itu. Gitu ya. Tepuk Ada tangan lagi? dulu Cukup ya tepuk teman-teman. tangan dong untuk Prof Mahfud.